masuk pada program Kusapa. Sebelum kita masuk pada materi pembahasan, kita buka dengan doa, dan doa ini akan dibawakan oleh Bapak Sekretaris Prekom Bapak Didik Mamondol. Kami persilakan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, kami datang menghampiri kekudusan-Mu ya Bapa. Seraya kami menaikkan limpah syukur, banyak terima kasih. Merasalah kami di saat ini, oleh karena penyertaan-Mu, kami ada di rumah-Mu yang kudus, dalam kegiatan program Jemaat Betania Kusapa. Memberkati kami semua Tuhan, terlebih hamba-Mu yang Engkau utus, Bapak Pendeta Andrio Awi STH, yang nantinya akan membawakan materi. Berkati dia Tuhan, beri hikmat untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan berkati kami setiap pendengar untuk boleh memahami akan maksud dan kehendak firman-Mu. Terpujilah Engkau Allah. Seluruh rangkaian acara Kusapa di saat ini hanya kami mau taruh ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita akan masuk dalam pembacaan Alkitab yang akan dibawakan oleh Bapak David. Waktu kami persilakan. Pembacaan kita saat ini terambil dari Amsal 24 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Anakku, makanlah madu sebab itu baik, dan tetesan madu manis untuk langit-langit mulutmu. Ketahuilah, demikian hikmat untuk jiwamu. Jika engkau mendapatnya, maka ada masa depan dan harapanmu tidak akan hilang. Jangan mengintai kediaman orang benar seperti orang fasik. Jangan merusak rumahnya, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Jangan bersukacita kalau musuhmu jatuh. Jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok, supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya jahat, lalu memalingkan murkanya daripada orang itu. Jangan menjadi marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang fasik, karena tidak ada masa depan bagi penjahat. Pelita orang fasik akan padam. Hai anakku, takutlah Tuhan dan Raja. Jangan melawan terhadap kedua-duanya, karena dengan tiba-tiba mereka menimbulkan bencana, dan siapa mengetahui kehancuran yang didatangkan mereka. Demikian pembacaan kita saat ini. Kita akan mendengarkan kajian materi yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Andrio Masrio, Sarjana Teologi. Waktu kami berikan. Shalom, damai di hati, puji Tuhan, jumpa lagi kita dalam kegiatan Kusapa saat ini. Dan pokok yang akan kita diskusikan terkait dengan pemberitaan firman untuk hari Minggu tanggal 19 November terambil dalam kitab Amsal pasal 24 ayat 13 sampai 22. Nah, saudara-saudara, tema kita berjudul
hikmat tidak akan membuat engkau jatuh. Nah, tema ini sesungguhnya terdiri dari tiga kata yang merupakan kata kunci: hikmat, membuat, dan jatuh. Maka terkait dengan itu, kata hikmat ini berasal dari kata hokmah dalam bahasa Ibrani, dan dalam bahasa Yunani Sophia. Tidak akan membuat mengandung arti mencegah, menghindarkan. Kata engkau itu sesungguhnya menggambarkan tentang personifikasi setiap orang, kata ganti orang kedua. Jatuh artinya mengalami kesusahan, mengalami kegagalan, mengalami kebinasaan. Jatuh dalam pengertian ini tidak hanya ketika kita tersandung sesuatu lalu jatuh. Dan tema ini memang didasarkan pada pembacaan Alkitab kita dalam perikop Amsal 24 ayat 13 sampai 22 ini, dan lebih khusus itu terambil dalam ayat 16. Jadi tema ini merupakan refleksi dari ayat 16, tetapi juga itu sangat terkait dengan Mazmur pasal 37. Mazmur 37 terutama ayat 23 dan ayat 24. Ayat itu adalah bunyi lagu. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak. Nah, karena itu saya percaya Amsal ini terlebih dahulu ditulis, kemudian itulah juga yang berusaha direfleksikan oleh Daud melalui Mazmur 37 yang menerangkan tentang kebahagiaan orang fasik itu semu, karena di situ juga disinggung tentang orang fasik dan orang benar. Saya sentil sedikit bahwa ciri khas dari kitab Amsal itu membedakan cara hidup orang fasik dan orang benar, cara hidup orang bodoh dan orang berhikmat. Gitu.
Jadi secara singkat dapat kita artikan bahwa tema ini sebuah ajakan untuk kita mengerti bahwa orang berhikmat itu bisa tercegah atau dicegah, terhindar dari kejatuhan, termasuk kejatuhan dalam dosa. Apakah benar? Ini pertanyaan penting bagi saya, bagi kita semua. Karena kalau kita mengacu kepada Mazmur 37 ayat 23 dan 24 itu, ternyata orang benar bisa jatuh. Dan ayat 16 juga sebenarnya menerangkan, walaupun dia 7 kali jatuh, angka 7 itu menunjuk angka sempurna, artinya selalu berkali-kali jatuh. Tapi mungkin kita nanti akan melihat juga menarik dari Mazmur 37 ayat 24 itu. Nah, mengapa tema ini? Yang sebenarnya kita menghadapi suasana konkret, suhu politik memanas, suasana perekonomian agak kurang bersemangat, ya. Kata para pengamat ekonomi, lesu. Ya. Di tengah-tengah berbagai tantangan kehidupan moral dan spiritual masyarakat maupun jemaat yang juga secara jujur harus kita katakan mengalami kelesuan, dan tantangan-tantangan ini menimbulkan rentetan permasalahan kehidupan terkait dengan, kata orang, hidup itu adalah pertandingan, hidup itu adalah suatu kompetisi, hidup itu adalah satu persaingan. Yang seharusnya terjadi adalah persaingan sehat, tapi kenyataannya masih cukup kasat mata bagi kita. Banyak terjadi persaingan yang tidak sehat, jegal menjegal, jatuh menjatuhkan, bahkan berusaha menghancurkan. Sehingga itu sudah menjadi pemandangan biasa dalam kehidupan sehari-hari di sekitar kita. Ya. Tetapi tema ini juga sesungguhnya memiliki dasar untuk mau mengatakan bahwa bagi orang yang berhikmat, bagi orang yang takut akan Tuhan, maka sekalipun ia 7 kali jatuh, ia sanggup bangkit kembali, bangun kembali, dan karena itu orang berhikmat itu selalu percaya ada masa depan. Selalu ada kesempatan baru yang bisa terbuka. Karena orang berhikmat itu, orang yang takut akan Tuhan itu, tidak lain juga adalah orang yang beriman. Itulah tentang tema dan latar belakang tema hikmat tidak akan membuat engkau jatuh.
Sekarang mari kita masuk pada latar belakang kitab atau pengantar kitab Amsal. Kitab Amsal berasal dari kata mashal atau misel, yang artinya adalah pepatah, peribahasa, atau petuah. Dan kitab Amsal ini merupakan kumpulan daripada peribahasa, pepatah, atau petuah, atau juga lebih halus dikatakan ucapan-ucapan bijak tentang cara hidup yang baik, nah, dasar daripada Amsal ini untuk seperti dalam pasal 1 itu dia menerangkan dengan jelas. Pasal 1 ayat 2 sampai ayat 6 itu tujuan daripada Amsal-Amsal ini adalah untuk mengetahui hikmat, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan dan seterusnya, untuk mengerti Amsal ibarat perkataan teka-teki orang bijak. Itu dalam pasal 1 ayat 2 sampai ayat 6. Karena itu dalam pasal 1 ayat 7 ditegaskan hikmat itu adalah permulaan pengetahuan. Takut akan Tuhan menunjuk kepada sikap hidup takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan ini bukan takut dalam hal gemetar atau ketakutan, tapi takut dalam pengertian kagum dan hormat kepada kemuliaan Tuhan. Ada dua model rasa takut manusia kepada Tuhan. Takut dalam pengertian jangan sampai Tuhan menyakiti aku atau menghukum aku, dan itu pengertian yang keliru berlebihan. Yang lebih pas untuk terkait hidup takut akan Tuhan itu adalah rasa takut untuk mengecewakan Tuhan atau menyakiti hati Tuhan. Rasa takut seperti itulah yang dimaksudkan takut akan Tuhan. Karena itu takut di sini terkait dengan rasa cinta, rasa kagum, rasa hormat. Sehingga takut mengecewakan, takut menyakiti, takut melanggar perintah Tuhan. Itulah hikmat. Nah, dalam kitab Amsal ini sebagai kumpulan daripada pepatah, peribahasa, petuah-petuah, maka sebetulnya itu adalah petunjuk-petunjuk praktis terkait dengan kehidupan sehari-hari. Tetapi kemudian diberi nilai bahwa peribahasa-peribahasa ini mengandung kebenaran-kebenaran yang berkaitan dengan sikap hidup etis, moral, dan spiritual. Karena itu Amsal sebetulnya juga mau mengajarkan kita bagaimana kehidupan ini dikelola untuk mendapatkan keputusan-keputusan yang lebih baik.
atau mengelola kehidupan kita supaya semakin lebih baik. Atau lebih daripada itu, untuk menemukan yang lebih baik di antara yang baik. Tidak hanya sekedar baik. Itu. Karena itu kitab Amsal ini terkait dengan hikmat itu yang didasarkan pada takut akan Tuhan merupakan bagian integral daripada teologia. Gitu. Ini dikalimatkan mengintegrasikan teologia dalam kehidupan sehari-hari. Dia juga berusaha memberikan nasihat praktis bagi kehidupan sehari-hari untuk urusan keluarga, urusan bisnis dagang, kesantunan, kesopanan dalam kehidupan bersama dengan orang lain, dalam hal berelasi, tentang pentingnya menguasai diri. Agar setiap orang memiliki pikiran yang sehat, selalu bersikap sopan dalam segala keadaan, rendah hati, sabar, menghargai orang miskin, dan bahkan tentang solidaritas atau kesetiakawanan. Dan jelas untuk membentuk pribadi menjadi lebih bijaksana dan meningkatkan daya guna supaya hidup ini benar-benar secara keseluruhan menampilkan yang terbaik. Diperkirakan Salomo mengumpulkan Amsal-Amsal ini dan menjadi kitab Amsal pada tahun 970 sampai 700 sebelum Masehi. Ya. Karena itu kitab Amsal ini tergolong dalam kitab tulisan-tulisan, ya. Termasuk Mazmur, Kidung Agung, ya, dan Pengkhotbah, juga Ayub, tergolong kitab Hokmah. Dan mari sekarang kita masuk pada teks dan konteks. Ayat 13 dan 14 itu kita taruh judul sebagai pokok pikiran di situ, manfaat madu dan hikmat. Kalau dulu ada lagu madu dan racun, tapi ini madu dan hikmat. Bahwa madu dan hikmat ini dikaitkan satu dengan yang lain. Madu merupakan simbol daripada jenis zat yang sangat bermanfaat bagi kehidupan, bagi kesehatan, bagi daya tahan tubuh, sebagai zat yang bergizi untuk tubuh manusia. Dan karena itu dikaitkan dengan hikmat. Hikmat ini juga merupakan bagian yang sangat berkhasiat atau sangat bermanfaat bagi kesehatan kehidupan spiritual setiap orang. Nah, karena itu bacaan kita dimulai dengan semacam ajakan, anakku, atau semacam perintah.
Karena memang demikianlah Amsal ini merupakan instruksi-instruksi praktis untuk dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Anakku artinya figur orang-orang yang masih dalam taraf pertumbuhan dan perkembangan. Kalau disebut anakku. Karena itu pengamsal di sini mengambil posisi eksistensi sebagai orang tua atau guru atau orang bijak yang sedang mengajar. Nah, tetapi anakku ini juga sebetulnya dapat termasuk kategori orang-orang walaupun sudah dewasa tetapi masih mau bertumbuh, masih ingin memperlengkapi diri, kan? Dalam kedudukan status sebagai orang yang harus mendengar. Inilah sapaan kasih seorang ayah ataupun seorang guru pada murid-muridnya. Makanlah madu yang disebut manis dan baik. Menurut cerita ada tradisi bagi orang Yahudi ketika seorang anak hendak diajarkan untuk menghafalkan hukum Taurat, maka bagian langit-langit mulutnya itu diteteskan madu. Supaya apa? Ini bukan semacam ritual, tapi supaya dapat terkait secara langsung tentang tetesan lesat madu itu di langit-langit anak-anak, sehingga mereka mau untuk menuruti perintah supaya mereka menghafalkan hukum Taurat. Begitu. Nah, saudara-saudara, sekali lagi itu hanya sekedar suplemen bagi kita tentang tradisi orang Yahudi. Sekali lagi, madu itu sangat bermanfaat untuk tubuh. Demikian juga hikmat untuk jiwa. Jiwa itu menyangkut hal yang paling dalam dari kehidupan manusia, ya, tentang spiritualitas. Karena jiwa itu dalam bahasa Ibrani disebut nefes, ya, terkait juga di situ nafas, atau bahasa Inggrisnya soul, atau juga secara disebut life, ya. Kehidupan yang sesungguhnya itu adalah jiwa. Nah, dalam bagian pertama ini disebutkan jika engkau mendapatnya, menggambarkan bahwa setiap anak itu ataupun setiap murid harus berusaha mendapatkan hikmat. Mungkin madu itu menjadi semacam makanan atau minuman yang sudah merupakan populer dan sangat terkenal atau sangat dibutuhkan karena dipahami itu bergizi, membangun kehidupan yang sehat, meningkatkan daya tubuh, kebal terhadap radikal bebas, berbagai bentuk radikal bebas, toh. Nah, tapi terkait dengan hikmat dikatakan di sini, jika engkau mendapatnya, maka ada masa depan dan harapanmu tidak akan hilang. Pentingnya hikmat ini ditegaskan di sini bahwa hikmat itu dapat memberi jaminan
bagi masa depan seseorang. Hikmat itu bisa memberi kepastian bagi setiap orang untuk berharap. Hikmat itu bisa membangun daya tahan jiwa seseorang terhadap berbagai tantangan hidup. Dan sangat jelas ditegaskan di sini, dia dapat memberikan masa depan dan harapan yang pasti, yang tidak akan hilang atau lenyap. Artinya setiap orang berhikmat itu selalu memiliki harapan yang kuat, bahkan selalu berpegang ada masa depan. Artinya dia tidak pernah putus asa, tidak pernah menyerah. Itulah manfaat madu bagi tubuh dan manfaat hikmat bagi jiwa kita. Nah, sekarang kita masuk pada bagian yang kedua. Ayatnya yang ke-15 dan 16. Nah, bagian ini menerangkan tentang kualitas hidup orang berhikmat, atau lebih jelas lagi perbedaan kualitas orang benar dan orang fasik. Walaupun instruksi di sini bersifat larangan, terutama bagi orang fasik, untuk jangan merusak rumah orang benar. Nah, jadi memang sifat daripada kitab Amsal ini membedakan antara cara hidup orang fasik dan orang benar, orang bodoh dan orang berhikmat. Jadi orang benar, orang berhikmat sama, atau orang yang takut akan Tuhan. Sementara lawannya adalah orang fasik, orang jahat, orang bebal, dan orang bodoh. Itu. Orang yang tidak berhikmat itu dikategorikan orang bodoh. Apa perbedaan kualitas? Inilah yang menjadi titik pusat dari tema kita. Amsal ini berkeyakinan bahwa orang benar itu sekalipun jatuh berkali-kali, dia pasti sanggup bangun kembali, bangkit, berdiri lagi. Tidak seperti kualitas orang bodoh atau orang bebal atau orang fasik. Ketika datang bencana mereka akan roboh. Ketika datang persoalan apapun itu yang dikategorikan sebagai bencana, mereka tidak dapat. Dan itulah yang digambarkan dalam kitab Mazmur pasal 37 ayat 23 dan 24 itu. Orang benar itu sekalipun dia jatuh, dia tidak akan jatuh tergeletak. Dan itu sudah ditentukan oleh Tuhan kan? Ayat 23 mengatakan demikian. Allah menetapkan langkah-langkah orang benar.
Sekalipun dia jatuh, dia tidak akan jatuh tergeletak. Karena itu ini yang saya pertanyakan tadi terkait dengan tema kita. Orang benar, hikmat tidak akan membuat engkau jatuh. Karena itu jatuh di sini harus kita dalami. Jatuh tergeletak. Nah, orang berhikmat tidak akan jatuh tergeletak. Hikmat tidak akan membuat engkau jatuh tergeletak. Jatuh tergeletak itu digambarkan oleh seorang pendeta, jatuh yang betul-betul tidak bisa berdiri sendiri lagi, kecuali dia diangkat orang lain. Seperti misalnya kalau kita melihat kura-kura atau tuturuga, dia jatuh kong tabo bale, kong dia pe kaki so di atas kurang begini. Dia tidak bisa lagi untuk berdiri sendiri. Itu namanya tergeletak. Sama dengan orang tarik kadang. Gitu. Nah, jadi gambaran tentang perbedaan kualitas orang benar dan orang fasik ini memperlihatkan kepada kita bahwa tema ini sesungguhnya tidak menggambarkan secara mutlak kita tidak akan jatuh. Tapi yang dimaksudkan di situ tidak akan jatuh tergeletak. Nah, memang orang fasik itu selalu mengintai, orang jahat itu selalu, atau sifat si jahat itu selalu memata-matai atau berusaha untuk mencelakakan orang benar. Dan karena itu di sini disebut larangan supaya jangan. Karena ini juga merupakan peringatan bagi orang fasik. Percuma. Tapi begitulah kenyataan dalam dunia ini kan. Iblis itu sepertinya nak bosan-bosan selalu menggunakan cara yang sama untuk mencelakakan, menjatuhkan manusia. Tapi di sini juga sekaligus memberi motivasi bagi orang-orang benar. Memberi motivasi juga bagi kita untuk benar-benar berpegang pada kebenaran bahwa hikmat itu sanggup melindungi kita, mencegah kita dari segala yang jahat. Artinya memberi motivasi kepada setiap orang yang benar untuk percaya bahwa kita bisa bangkit lagi walaupun jatuh. Tujuh kali itu menyangkut angka sempurna, jelas. Sekalipun kita sering kali jatuh, tapi ini jangan disalah tafsirkan seolah kalau kita jatuh berbuat dosa, selalu berbuat dosa lalu kita bisa bangkit lagi. Ya, ini bukan dalam pengertian itu. Tapi dalam rangka untuk meningkatkan kualitas hidup ataupun dalam rangka memelihara, merawat segala bentuk apa yang kita usahakan di dalam kehidupan ini. Ya. Orang fasik so pasti dorang akan roboh. Lambat atau cepat mereka pasti akan jatuh. Seperti pemazmur katakan, Tuhan telah menetapkan, menentukan langkah-langkah itu kan? Karena itu sangat terkait nanti dalam bacaan berikut, Amsal yang berikut. Karena itu sekali lagi inilah peringatan bagi orang fasik
yang suka mencelakakan orang benar, supaya kalau boleh orang menghentikan karena percuma. Tapi juga mengingatkan orang-orang benar supaya ini sangat terbukti memberikan kita dorongan motivasi supaya jangan menyerah. Kita masuk pada yang berikut. Ayat yang ke 17 dan 18. Walaupun terlihat di sini model penulisannya tidak ada spasi. 4 ayat ini seperti berhubungan. Tapi sebenarnya bagi saya bisa dipisahkan. Karena penekanan pesan moral yang ada di dalam ayat 17 dan 18 itu walaupun agak berhubungan sedikit dengan ayat 15, 16, tapi tekanan utamanya agak sedikit berbeda. Ya. Saya beri judul ayat 18, 17 dan 18 itu ajakan untuk mengasihi musuh dan orang fasik. Ini ajakan kepada siapa? Kepada orang benar, kepada orang berhikmat. Artinya orang berhikmat itu, orang benar itu diperintahkan untuk mengasihi musuh dan orang fasik. Karena sangat terkait sedikit dengan apa yang saya katakan tadi, bahwa karena itulah yang memang harus kita ketahui sebagai orang benar. Langkah-langkah kita telah ditentukan oleh Allah, demikian juga orang fasik itu telah ditentukan Allah. Satu saat mereka akan roboh dan jatuh. Mereka jatuh tergeletak, tapi kita jatuh bisa bangkit. Begitu. Kita tidak tergeletak, tapi kalau orang fasik, orang jahat pasti tergeletak. Nah, bagaimana juga kelanjutannya supaya kita tidak jatuh tergeletak? Ini terkait juga dengan ajakan daripada Amsal ini, supaya orang benar, orang berhikmat itu mengasihi musuh dan orang fasik. Bukan justru membenci atau menjadi marah karena perbuatan jahat, karena kefasikan mereka. Apalagi menaruh iri. Tapi sebenarnya ini juga catatan lain mau mengingatkan semua orang, termasuk orang fasik, supaya jangan bersukacita kalau musuhmu jatuh. Jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok. Baik orang fasik punya musuh. Musuhnya siapa? Orang benar. Baik orang benar, orang berhikmat punya musuh, punya lawan, yaitu orang jahat dan orang fasik. Kedua-duanya diperingatkan melalui bagian ini, supaya jangan kita bersukacita, apalagi beria-ria terhadap kejatuhan atau keadaan terperosok daripada musuh atau lawan. Karena kalau kita beria-ria atau bersukacita atas kesusahan yang menimpa orang, apakah dia orang benar atau orang jahat, maka perilaku kita tidak jauh berbeda dengan orang fasik ataupun orang jahat. Dan itu bagian dari dosa kesombongan. Gitu. Termasuk tentu ini peringatan, pesan moral penting juga, jangan bersukacita di atas penderitaan orang lain. Apakah penderitaan itu disebabkan DP dosa atau DP kesalahan 4 orang atau dari mana?
Ya. Karena seringkali orang terlalu mudah menghakimi kan. Nah itu dia so rasa kan? Baru dia tahu, baru ngana rasa itu tinggal tuh kata-kata. Karena di sini jangan sampai terjadi arus balik, ya? Supaya Tuhan jangan melihat atau menilai kita lalu menganggap justru kita yang jahat dan memalingkan murkanya kepada kita. Ya? Gitu. Tapi alangkah indahnya kalau kita menyadari bahwa bagian ini adalah sebuah ajakan untuk mengasihi sekalipun dia musuh ataupun orang fasik. Karena ini juga yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Kasihilah musuhmu, bahkan berdoalah bagi mereka, berkatilah mereka. Di sini bagian yang penting pesan moralnya adalah mengubah musuh menjadi sahabat. Mengasihi musuh, berdoa untuk mereka, bahkan berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Karena itu ada pesan dari Paulus, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi dengan kebaikan. Itu bagian yang ketiga. Ajakan yang keempat, menurut Amsal ini ayat 19 sampai ayat 20. Ajakan untuk tidak menyimpan amarah dan iri terhadap orang fasik. Jadi semakin jelas tergambar menjadi orang benar, menjadi orang berhikmat itu memang sangat-sangat tidak mudah kan? Tapi dalam rangka meningkatkan kualitas hidup kita dan supaya kita menghasilkan perbuatan-perbuatan yang tidak hanya sekedar baik tapi lebih baik itu. Karena saya harus menerangkan bahwa sifat dari Amsal ini adalah menerangkan masalah-masalah praktis supaya kita memperoleh gambaran bagaimana membandingkan kenyataan yang sebenarnya dan kenyataan yang seharusnya. Begitu. Yang sebenarnya dan yang seharusnya. Sebenarnya begini, kenyataannya begini, tapi seharusnya bukan begitu, harus lebih dari itu. Gitu. Nah di sini sangat jelas menyampaikan larangan supaya orang ini boleh menjadi marah. Jangan terpancing marah dong, toh. Jangan sukacita kita, ketenangan, kedamaian kita justru dirusak oleh marah karena orang yang berbuat jahat. Kita patut marah terhadap perbuatan jahat. Tapi yang diajarkan kepada kita juga adalah kita tidak berhak membenci orang yang berbuat jahat. Tapi yang kita benci adalah perbuatannya. Walaupun memang marah itu sifatnya manusiawi. Tapi kalau sosok marah menjadi marah dalam hal ini, dalam kategori sangat emosional. Ya.
bukan hanya sekedar marah, tapi memang merupakan satu kemarahan, kemurkaan yang orang sebut marah-marah. Marah yang berlebihan ini justru menimbulkan frustrasi, dan sikap frustrasi seperti itu bisa memunculkan persepsi negatif. No, kalau begitu dang, cuma dia tuh boleh. Toh? Nah, ini sudah mengarah pada akhirnya kita menaruh iri terhadap perbuatan jahat orang fasik. Cuma dia tuh boleh. Kontorang dang. Toh? Begitu. Banyak kali tuh orang dengar kata-kata seperti itu toh. Atau malah kita sendiri yang mengatakan itu, Kang. Masa cuma dia tuh boleh bikin begitu? Nah. Karena itu kita juga diingatkan supaya jangan iri terhadap orang fasik. Karena orang benar itu harus selalu punya pandangan ke depan bahwa ia selalu memiliki hari depan. Dia selalu memiliki harapan. Karena itu pelita atau cahaya orang benar itu tidak akan pernah padam. Mungkin redup, tapi kalau padam jangan sampai. Bagian ini mengandung pesan moral, memanggil kita untuk cerdas secara emosional. Salah satu kecerdasan yang sangat penting adalah bukan cuma inteligensia, tapi juga kecerdasan emosional. Bahkan belakangan ini ada sebutan kecerdasan digital terkait dengan kemajuan teknologi. Ini kecerdasan emosi sangat perlu. Kita tidak mudah cepat bangkit amarah, apalagi menaruh iri hati terhadap orang jahat. Karena pesan lain di situ juga mengingatkan kita bahwa itu hanya akan menguras terampai energi, menguras terampai tenaga, melelahkan kita sendiri. Kita harus percaya bahwa langkah-langkah orang fasik, orang jahat itu juga sudah ditentukan Allah. Satu saat mereka akan roboh, lambat atau cepat. Ada bencana-bencana tersendiri yang sudah disediakan Tuhan bagi mereka. Karena itu bagi orang fasik itu tidak ada masa depan. Bagi para penjahat itu tidak ada masa depan. Pelita orang fasik akan padam. Bahwa mereka satu saat akan menuai dari hasil kejahatannya. Nah, kita memang sekarang tertantang. Begitu banyak bentuk kejahatan di sekitar kita. Dalam kategori canggih dan sederhana. Nah, janganlah kita mudah terpancing, masa cuma orang itu boleh, itu orang yang boleh. Kita lanjut pada bagian yang terakhir. Saya menaruh pokok pikiran di sini, takutlah akan Tuhan dan Raja, sesuai dengan ajakan atau perintah daripada ayat 21 dan ayat 22. Ini yang saya katakan tadi, takut, kata takut di sini bukan dalam arti takut ketakutan gemetar, takut kengerian.
tapi takut dalam arti kagum dan hormat kepada Allah dan Raja. Di sini dimulai dengan kata hai anakku. Itu sapaan makin akrab. Walaupun ini bagian dari klimaks, tapi itu mau menandai satu nada yang sangat sangat mengundang perhatian. Sang guru atau sang ayah menyapa anaknya atau muridnya. Dalam hal ini orang tua menjadi guru iman dan teladan bagi sang anak. Tuhan dan Raja atau Allah dan Raja. Nah, sini. Takutlah Tuhan dan Raja. Tuhan itu sering juga disebut Raja, tapi Raja adalah orang yang diangkat oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin bagi umatnya. Ini terminologi orang Israel. Raja tidak sama dengan sistem pemerintahan lain. Karena raja itu diangkat atau dipilih oleh Tuhan. Dia bukan dipilih oleh rakyat. Gitu. Nah, karena itu kedudukan seorang raja itu juga adalah dalam kaitan dengan peran tanggung jawab teologisnya. Karena itu seorang raja harus menjadi figur yang berhikmat, bijaksana dan arif dalam melakukan segala tugas dan tanggung jawabnya. Gitu. Walaupun dalam kisah tentang raja-raja Israel itu ada raja-raja yang tidak lagi taat kepada firman Tuhan. Dan karena itu mereka mengalami konsekuensi penghukuman dari Tuhan. Walaupun berkali-kali sudah diperingatkan oleh Nabi. Nah, orang bijaksana atau orang berhikmat, orang takut akan Tuhan itu melalui ayat ini diperintahkan mari kita menjadi seperti anak dalam sapaan ini untuk menunjukkan rasa kagum dan hormat kita kepada Allah, kepada Tuhan, tapi juga kepada Raja. Nah, bagaimana kita mengkaitkan Raja itu dengan kepemimpinan pemerintahan yang konkret? Kita sebagai warga negara Indonesia, itu adalah pemimpin tertinggi adalah Presiden. Tapi tidak secara otomatis kita samakan dia dengan Raja, karena dia dipilih oleh rakyat. Seperti itu. Tapi tanggung jawab kepemimpinannya itu, karena itu kita harapkan dia menjadi pemimpin yang bijaksana dan arif, mengambil keputusan-keputusan untuk kepentingan masyarakat, bukan kepentingan tertentu. Dan karena itu, itulah pemimpin yang dapat dikategorikan harus dikagumi dan dihormati. Terlebih Tuhan. Pada zaman Israel itu memang ditempatkan kedudukan Tuhan dan Raja itu hampir sama. Bahkan dalam hal ini seperti disamakan.
Itu. Nah, supaya apa? Kita terhindar dari apa yang disebut di sini bencana yang bisa didatangkan secara tiba-tiba. Jadi inilah yang dapat saya sampaikan, pepatah-pepatah, petua-petua atau peribahasa-peribahasa yang mengandung makna, yang berisi pengajaran-pengajaran supaya orang yang membaca, mendengarkan Amsal-Amsal ini bertumbuh menjadi pribadi yang takut akan Tuhan, yang berhikmat, yang arif atau bijaksana, dan disebut sebagai orang benar. Mudah-mudahan lewat penelusuran kita terhadap Amsal-Amsal ini, kita semakin mengerti apa itu hikmat. Bahwa di tengah-tengah kehidupan kita juga sebetulnya di Tanah Minahasa ataupun di Nusa Utara ada pepatah-pepatah, ada petua-petua, ada peribahasa-peribahasa yang sebetulnya mengandung pesan moral yang menumbuhkan kesadaran kita untuk bertindak secara etis dan mengandung nilai-nilai spiritual. Sehingga kita tidak hanya bertindak melakukan sesuatu berdasarkan legalitas hukum, tetapi lebih dalam daripada itu, lebih penting daripada itu, dilegitimasi oleh nilai-nilai etika, moral, spiritualitas Kristiani. Itu. Nah, karena itu marilah kita selalu meminta hikmat dari Tuhan, dan supaya kita dapat hidup dengan hikmat-Nya. Karena hikmat itu adalah pemberian Tuhan. Marilah kita berusaha mendapatkannya. Karena kalau kita mendapatkannya, masa depan kita dan harapan kita akan selalu ada. Marilah kita selalu juga bersikap tulus, jujur dan benar, serta menghindari segala bentuk yang jahat. Seperti bagaimana kita ini teruji supaya jangan biar dia so jahat, orang ni boleh benci, orang ni boleh marah, orang ni boleh iri, kan? Jangan menjadi orang fasik yang suka mencelakai, apalagi menjadi orang yang suka bersukaria atas kejatuhan orang lain. Mari kita tetap penuh semangat dan tidak pernah menyerah, tidak putus asa menghadapi hambatan-hambatan, rintangan. Sekalipun kita dijatuhkan, bangkit lagi, dijatuhkan berkali-kali, tetap berdiri tegak. Takutlah akan Tuhan dan hormatilah Raja. Rajinlah beribadah kok bilang, dan berpartisipasilah dalam program-program pelayanan masyarakat dan pembangunan. Demikian Amsal 24 ayat 13 sampai 22. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Menarik pembahasan kita dalam Amsal 24 ayat 13 sampai 22 ini tentang tema yang boleh diangkat, hikmat tidak akan membuat engkau jatuh. Berarti kalau bicara tentang sesuatu yang tidak akan membuat orang jatuh,
yang di sini ditekankan adalah hikmat, orang harus mengerti dulu akan maksud daripada hikmat ini. Kalau kita baca di sini bahwa hikmat yang mungkin sudah dijelaskan tadi oleh Bapak Pendeta tentang pengetahuan dan kebijaksanaan yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada manusia dan akan menolong kita sebagai orang yang percaya untuk boleh menyikapi sebagai berbagai persoalan di bidang segala bidang yang boleh orang alami. Tapi di sini kalau tema hikmat tidak akan membuat kita jatuh, bagaimana orang menyampaikan tentang hikmat ini kepada orang yang belum mengenal akan Allah? Karena setahu kita di sini bahwa hikmat ini adalah pemberian dari Allah. Karena kalau orang bisa baca di Efesus juga dikatakan adalah manusia baru, kalau tidak salah itu Paulus kepada jemaat Efesus ada bicara tentang manusia baru, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Sehingga bagaimana orang mewartakan tentang Injil ini kepada orang yang belum percaya, belum mengenal Allah itu sendiri, atau belum mengenal pembenaran di dalam Yesus Kristus. Karena orang sudah bicara tentang hikmat begini semua, tapi kalau orang juga nak tahu dasarnya, toh bagaimana orang mau terapkan supaya orang ini yang dengar ini, orang bisa berubah dan menerima tentang hikmat yang benar ini yang berasal dari Allah. Kira-kira mungkin itu sedikit, mungkin bisa ditambah penjelasan oleh Bapak Pendeta. Terima kasih. Bagi saya, Amsal-amsal yang mengandung hikmat ini, yang bahkan yang berisi pengajaran supaya kita hidup benar, menjadi orang benar, orang takut akan Tuhan, adalah untuk kita lakukan. Karena itu ini disebut pedoman-pedoman praktis. Kitab Amsal ini tidak membuat teori, tapi pedoman praktis berdasarkan pepatah-pepatah yang itu semua muncul, ucapan-ucapan itu, perkataan-perkataan itu dihasilkan melalui pengalaman hidup yang sudah terbukti, sudah terjadi. Lalu dibuatkan peribahasa. Sehingga dia menjadi pedoman praktis yang bisa kita terapkan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Dan itulah cara yang terbaik bagi kita memberitahukan kepada mereka yang mungkin tidak seiman atau cara hidup kita yang berbeda, yang menunjukkan kualitas yang berbeda, itulah satu bentuk pemberitaan yang konkret ketika kita melakukan itu. Ketika kita melakukan itu kan bukan berarti kita selalu bilang kita kok ada baking itu menurut Amsal dah bilang toh. Tapi kita melakukan itu dengan kesadaran yang utuh lah. Jadi seperti itu. Kita tidak perlu bagaimana menyampaikan itu kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan atau belum percaya. Tetapi ini oleh penyusun kitab Amsal disebut sumber hikmat. Dapat kita ambil dari peribahasa-peribahasa. Dan sesungguhnya itu adalah pemberian Tuhan. Jadi peribahasa-peribahasa ini adalah pemberian Tuhan untuk mengajar kita berperilaku secara etis, moral dan spiritual. Gitu. Hingga keputusan kita selalu dalam rangka takut akan Tuhan. Takut dalam pengertian kita bukan gemetar atau ketakutan, tapi supaya tidak mengecewakan Tuhan, supaya tidak menyakiti Tuhan. Dan itulah bentuk cinta kita kepada Tuhan, karena rasa takut yang cinta kan. Seperti kita tidak mau mengecewakan istri,
mengecewakan anak-anak karena kita mengasihi dan mencintai mereka, kan? Demikian juga kepada Tuhan, karena kita mengagumi Dia. Kita tidak mau menyakiti Tuhan atau mengecewakan Dia, melakukan apa yang Dia larang. Gitu. Tapi apa yang Dia kehendaki. Dalam terminologi inilah Amsal itu diyakini sebagai karunia Tuhan yang mengandung pengajaran, memberi hikmat bagi setiap pembaca. Karena itu pasal 1 ayat 2 sampai 6 itu sangat jelas. Coba kita baca rentetan perkataan-perkataan di situ. Itu tujuan daripada kitab Amsal ini. Pasal 1 ayat 2 sampai 6. Ya. Mau baking cerdas, mau baking jadi pandai, seperti itulah. Jadi dengan kita melakukan, secara langsung kita sudah memberitahukan hal itu pada orang lain, siapapun dia. Begitu. Memang ketika menerapkan apa yang dianjurkan oleh kitab Amsal 24 ayat 13 sampai 22 ini, kita memang menemukan ada hal-hal yang sangat dilematis dengan kehidupan nyata kita sehari-hari, kan? Tuh. Tapi apa mau dikata, inilah yang harus kita lakukan. Gitu. Baik pengajaran Yesus maupun surat-surat Paulus juga sangat terkait dengan Amsal bacaan kita. Termasuk mengajarkan kita supaya mengasihi, tidak marah kepada orang fasik dan orang jahat, apalagi iri terhadap dompet perbuatan-perbuatan. Iri ini terkait juga bisa saja orang berbuat jahat, kenapa orang lebih berhasil, orang hidup lebih baik daripada orang hidup secara ekonomi. Ya, kenyataan itu ada. Dia hidup sejahtera, dia punya rumah mewah, mobil mewah, ternyata setelah ke ujung-ujungnya pengedar narkoba, korupsi. Jadi orang mulai iri. Malah, iya, biarlah kita bersyukur kalau itu memang sesuatu yang diperoleh secara benar, kan? Karena itu kita harus selalu bersikap baik, termasuk orang yang berbuat jahat terhadap kita. Karena kita tahu langkah-langkah kita sebagai orang benar telah ditentukan oleh Allah. Sekalipun kita jatuh, kita tidak akan tergeletak. Tapi orang jahat, orang fasik, dorang sudah ditentukan pasti tergeletak. Ya. Inilah nilai moral yang mau dijadikan pesan penting bagi kita. Karena itu marilah kita hidup takut akan Tuhan. Dan orang akan melihat perbedaan kualitas kita. Yang harus kita beritakan boleh juga soal ini. Orang fasik, percuma ngoni, mau halang-halangi, mau jatuhkan, mau jegal orang benar. Dan sangat terbukti, gereja itu dihambat sejak mulai perkembangan pertumbuhan, awal pertumbuhan gereja. Tapi ada istilah apa yang muncul? Semakin dihambat, semakin merambat. Itu. Semakin dihambat, semakin merambat. Itulah terbukti ini, pepatah ini, Amsal ini. Gambaran kitab Wahyu tentang keadaan gereja zaman dulu itu kejam sekali yang dialami orang Kristen. Itu yang boleh kita beritakan. Jangan macam-macam den torang, gitu. Orang-orang benar jangan halang-halangi. Semakin orang dihambat, orang pasti merambat. Gitu. Dan itu terbukti.
Saya kira itu bisa dari saya untuk menjawabnya. Terima kasih. Kita akan menutup dengan doa, dan doa ini akan dibawakan oleh Bapak Ferry Mandang selaku Wakil Ketua Priakom Bapa. Baiklah, kita akan tutup rangkaian kegiatan Kusapa hari ini. Kita satu dalam doa. Terpujilah ya Allah Bapa di sorga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa atas penyertaan Tuhan di dalam kegiatan program Kusapa hari ini yang boleh berjalan dengan baik. Terima kasih juga Bapak, kami berdoa kepada pemateri yang telah menyampaikan, menjelaskan firman Tuhan, Bapak Pendeta Andrio Awi STH, kiranya Tuhan juga memberkati hamba-Mu yang terkasih ini dalam tugas dan pelayanan, serta keluarga yang ada. Bapa di sorga, pada saat ini kami akan kembali pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan tuntun sertai dalam perjalanan, tibakan kami di rumah kami masing-masing, sehingga kami boleh berkumpul kembali dengan keluarga kami, sehingga apa yang telah kami terima, dengar, serta renungkan dalam penjelasan akan firman Tuhan, itu boleh tertanam di dalam kehidupan kami. Inilah ucapan syukur doa kami, yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih atas segala sesuatu yang telah kita lalui dari awal hingga terlaksana kegiatan program Kusapa pada saat ini. Atas nama seluruh yang hadir pada malam hari ini dan penyelenggara Priakom Bapa, mengucapkan juga terima kasih kepada pembawa materi. Biarlah apa yang kita kaji dan kita dengar bisa bermanfaat dan boleh membawa berkat bagi sesama kita, juga seluruh pemirsa yang berada di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.